各位家人，大家早安semuanya, selamat pagi. Ya, pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, 感谢天使的 Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, selamat pagi sahabat yang terkasih. Dalam sebuah acara, perkumpulan, komunitas, reuni, dan di pekerjaan, maupun persekutuan interdenominasi, seringkali kita mulai atas penyampaian keberadaan kita atau sebaliknya dari mereka. Demikian juga setiap insan dapat memulai dengan bersapa dan menanya, "Siapa nama Anda? Tinggal di mana? Sudah berapa anakmu? Dan sekarang bergerak di bidang apa? Sekarang bekerja di mana?" Dan seterusnya. Ucapan yang mengandung ingin tahu siapakah si dia, dan bagi si dia tentu juga ingin tahu siapakah saya. Di dalam kelas Dharma kita pelajari dari Romo Sun. Sesungguhnya apa itu keberadaan? Setelah itu, di manakah Anda? Saya berada di sini. I am here. Terkadang keberadaan bisa mengalami berbagai kemalangan, tapi pada akhirnya membawa meta dan karuna bagi kita. Romo Sun menyemangati dengan menyebut bahwa sebuah introduction atau pengenalan keberadaan ke orang lain dapat disebut sebagai berkat yang terselubung. Karena seringkali berkat itu diselubungi oleh peristiwa yang kurang menyenangkan bagi kita di awalnya, tetapi berujung kebaikan. Keberadaan dan saat adalah dua guru dari kehidupan ini. Sebagai panutan hidup, mengajarkan tentang potensi dan makna keberadaanku, hidup dengan baik, serta memanfaatkan pada saat yang tepat dengan baik pula. Amitofo. Jika begitu, mari ambil momen ini kita selanjutnya belajar penjelasan yang lebih lengkap dari Ibu Sinta. Saya Charles mempersilahkan. Salam bahagia dengan topik perkenalan. I am here. Di sini keberadaanku. Kalimat yang diucapkan saya tadi adalah introduction dalam artikel. Adalah topik yang kita angkat pada saat ini dengan disesuaikan segmentasi puja bakti. Perkataan sederhana ini, barang siapa insan yang mengenal keberadaan dirinya sendiri, maka dia berarti mengenal Buddha. Dapat disimpulkan dalam 3 momen ini, di saat suatu ketika Anda ditanya, 1. Where have you been? Anda dari mana? 2. What are you doing? Anda sedang apa? Dan yang ketiga, where do you want to go? Anda mau kemana? 3 momen dari keberadaan Anda itu ternyata tak semua orang dapat menjawab. Coba direnungi. Ada orang ketika kita bertemu di jalan atau katakan di suatu tempat, kita tanya, "Pak, mau kemana?" Dijawab, "Belum pasti, belum tahu." "Dari mana?" "Lupa, tidak tahu." "Sedang apa?" "Tidak ngerti, tidak tahu." Apakah orang ini gila? Setengah waras atau dungu? Ditanya apa kok? Tidak ngerti, tidak tahu. Belum pasti, pokoknya semua nggak tahu. Tetapi jika dipikir kembali, ternyata kita semua ini hampir kebanyakan tidak bisa menjawab 3 pertanyaan itu. Kapan dapat tersadar dirinya ketika Anda sudah merindukan pulang? Keberadaan kita dari mana? Kita sedang melaksanakan tugas dari Sang Hyang Adi Buddha dan kembali ke jalannya. Firman-Nya jelas, sabda syairnya bijak. Inilah personality. Saya menerimanya. Inilah pesan hidup untuk kita. Pada saat apapun, kita sudah tidak tahu sedang apa
dari mana, dan mau kemana. Pertama-tama coba kita mengajukan pertanyaan mendasar ini dulu. Anda diperlakukan sebagai apa? Manusia? Tentunya manusia yang bernafas. Kita tidak menyebutkan makhluk lain. Apa itu insan tikus, insan ular, ataupun insan lintah? Kita tidak katakan itu. Yang kita sebutkan yaitu sebagai insan manusia. Diartikan yang satu ini mengetahui cara untuk berada. I am here. Makhluk lainnya ada karena reaksi terhadap situasi luar, bisikan, atau entity, kesatuannya. Namun yang satu ini mengetahui cara untuk berada. Inilah mengapa kita mengetahui cara merespon, bukan bereaksi. Cara merespon ini adalah makhluk yang bertanggung jawab. Jika Anda tahu cara untuk berada, apakah Anda akan membuat dirimu menjadi sangat bahagia atau menderita? Jika keberadaan itu datang dari respon, reaksi kita menghabiskan sepanjang waktu untuk topeng-topeng itu saja. Pada kelas Dharma, Romosun membabarkan sebuah cerita keberadaan insan dapat diambil hikmahnya dari Dhammapada 23 ayat 324. Kisah seorang Brahmana tua. Suatu ketika, hiduplah di Savatthi seorang Brahmana tua yang memiliki uang 8 laksa. Ia memiliki 4 putra. Waktu setiap putranya menikah, ia memberi 1 laksa kepada masing-masing putranya. Jadi ia telah memberikan 4 laksa. Kemudian istri Brahmana tua meninggal dunia. Putra-putranya datang kepadanya dan merawatnya dengan baik. Kenyataannya mereka sangat mencintainya dan menyayanginya. Dengan berlalunya waktu, entah bagaimana, mereka membujuknya untuk memberikan 4 laksa yang tersisa. Sehingga akhirnya Brahmana tua tidak mempunyai uang sama sekali. Beberapa waktu kemudian, Brahmana tua pergi tinggal bersama putra tertuanya. Setelah beberapa hari, menantu perempuannya berkata kepadanya, "Apakah engkau memberi tambahan uang beberapa ratus atau ribu pada putramu yang tertua? Tidakkah engkau mengetahui jalan menuju rumah putra-putramu yang lain?" Brahmana tua memahami sindiran ini. Mendengar hal itu, Brahmana tua menjadi sangat marah dan ia meninggalkan rumah putra tertuanya dan menuju rumah putra keduanya. Kata-kata yang sama pun dibuat oleh istri putra keduanya dan orang tua tersebut pergi menuju ke rumah putra ketiganya dan akhirnya ke rumah putra keempatnya atau putra termuda. Hal yang sama terjadi di rumah semua putranya. Sehingga orang tua tersebut menjadi tak berdaya. Kemudian dengan membawa tongkat dan mangkuk, ia pergi kepada Sang Buddha memohon perlindungan dan nasihat. Di rumah Tuhan, Brahmana tua tersebut menceritakan kepada Sang Buddha bagaimana putra-putranya telah memperlakukannya dan meminta pertolongan kepada beliau. Kemudian Sang Buddha memberinya beberapa syair untuk diingat dan menyuruh untuk mengucapkannya di tempat di mana ada banyak orang berkumpul. Inti dari syair tersebut adalah, 4 putraku yang bodoh bagaikan raksasa. Mereka memanggilku ayah, ayah. Tetapi kata-kata itu hanya keluar begitu saja dari mulutnya dan bukan dari hatinya. Mereka pembohong dan penuh tipu daya. Mengikuti nasihat istrinya,
Mereka mengusirku dari rumah mereka, sehingga sekarang saya harus mengemis. Putra-putraku itu bahkan tidak melayaniku dengan lebih baik dibandingkan tongkatku ini. Ketika Brahmana tua itu mengucapkan syair-syair itu, banyak orang di keramaian tersebut mendengarnya. Pergi dengan gusar menuju putra-putranya, dan bahkan beberapa di antara orang-orang itu mengancam akan membunuh mereka. Singkat cerita, putra-putra Brahmana tersebut menjadi ketakutan dan berlutut di kaki ayah mereka untuk meminta maaf. Mereka juga berjanji bahwa mulai hari itu mereka akan merawat ayah mereka dengan layak dan akan menghormati, mencintai, dan menghargainya. Kemudian mereka membawa ayah mereka ke rumah mereka. Mereka juga memperingatkan istri-istri mereka untuk merawat sang ayah dengan baik. Bila para istri tidak merawatnya, maka mereka akan dipukul sampai mati. Setiap putra memberi sepotong kain dan mengirim 1 nampan makanan setiap hari. Brahmana tersebut menjadi makin sehat daripada sebelumnya dan berat badannya segera kembali ke berat badan semula. Ia menyadari bahwa ia mendapat siraman manfaat seperti itu atas jasa Sang Buddha. Maka ia pergi menghadap Sang Buddha. Dengan rendah hati, memohon beliau untuk menerima 2 nampan makanan dari 4 nampan yang biasa ia terima setiap harinya dari putra-putranya. Kemudian ia menyuruh putra-putranya untuk mengirimkan 2 nampan makanan kepada Sang Buddha. Suatu hari, putra tertua Brahmana itu mengundang Sang Buddha ke rumahnya untuk menerima dana makanan. Setelah bersantap, Sang Buddha memberi khotbah tentang manfaat yang diperoleh dengan merawat orang tua. Kemudian, beliau bercerita kepada mereka tentang kisah seekor gajah bernama Dana Palaka yang merawat orang tuanya. Dana Palaka ketika ditangkap merindukan orang tuanya yang ditinggal di hutan. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 324 sebagai berikut. Pada musim kawin, gajah ganas bernama Dana Palaka sukar dikendalikan. Walaupun diikat kuat, ia tetap tidak mau makan karena merindukan gajah-gajah lain di hutan. Brahmana tua berserta 4 putra dan istri-istrinya mencapai tingkat kesucian Sotapati setelah khotbah dhamma itu berakhir. Dari kisah di atas tadi, janganlah kita berpikir untuk menciptakan formula atau hal yang ideal atau ideologi dari kehidupan. Tidak ada substitusi untuk keterlibatan. Silahkan lakukan apapun yang Anda inginkan. Mereka yang mengejar pencerahan dengan topeng-topeng, santai sejenak, pelajari dulu keberadaanmu. Demikianlah disampaikan beliau. Saya Sinta, Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Kembali ke moderator, dipersilakan. Bisa jadi iya. Kadang kita sangat bingung. Saya ingin tahu apakah reaksi kita selama ini terlindungi dan aman. Kenyataannya memang reaksi itu datang dari kita, dari diri kita, dan juga dari pihak luar. Ketika berbicara tentang aspek kehidupan ini, keberadaan kita harusnya jelas. Untuk pertama kalinya, saya tidak tahu yang mana saya dan yang mana bukan saya. Who I am. Kekacauan yang megah
tetapi benar-benar indah. Karena saya mampu merespon yang baik dengan kesadaran. Itulah keberadaanku. Untuk topik hari ini kita lanjut pelajari bersama dari Ibu Guru Hong. Dipersilahkan. 大家好， Ya, semuanya apa kabar? 若人类啊，如果能够体验到包容性，那我们就一定能够找到解决一切事情的方法。我们有思念，我们有爱，我们有对佛堂的热爱。佛堂是我的家，是我们累积这个修办的精神，也是学习品德，也是可以供应我们指引我们道德的方向，有帮助这个社会的和谐。那为什么我们不亲自到呢？所以我们用我们知觉来接应，这个才是我们的存在。 Jika inklusivitas ini dialami oleh manusia, pasti kita bisa menemukan solusi untuk semuanya. Kita ada rindu, kita ada sayang, kita ada cinta, rumah Tuhan. Rumah Tuhan tempat untuk menabung spiritual, belajar budi pekerti, dan panduan moral yang membantu masyarakat yang harmonis. Tetapi kenapa kita tidak datangi untuk merespon dengan kesadaran kita? Inilah keberadaan kita. 包容性是一种尊重、接受，它并拥抱不一样的态度跟行动，让所有的人都能够来参与，不受到任何的歧视。 Inklusivitas adalah sikap dan tindakan yang menghargai, menerima, dan merangkul perbedaan, serta mengikut sertakan semua orang tanpa diskriminasi. 那主题的标签呢，就先逃走。如果我们存在是很清楚的，佛堂是我的家，很清楚的。很合法，这个佛堂是我的家，很清楚，很合法，税务也都非常的清楚，这就是宗教信仰它最好、最和谐、最完整的。所以一个清楚存在的，它是充满了，它被回应，而不要反应。 Hashtag kabur saja dulu. Jika keberadaan yang kita jelas, rumah Tuhan yang jelas, legalitas yang jelas, bahkan perpajakan yang tertib. Inilah keutuhan bagian moderasi beragama. Keberadaan yang jelas, penuh kesadaran, direspon, dan tidak perlu reaksi. 佛教的法跟律，就是这里有一种人，他好像什么都知道，自作聪明呐、可是他有时候他知道的可能会是人家已经做过的事情，或者是还没有做他就去猜就去做，那这种人他就是将成为一个神秘的主义者，这个人就是叫隔夜军师，自作聪明呐、他就是说的什么都懂啊，天花乱坠这样子。 Buddhisme atau Dhamma Vinaya. Jika adanya seseorang di sini yang tampaknya mengetahui dan memahami banyak hal yang tidak diketahui dan dipahami banyak orang, orang itu akan menjadi mistikus. 那这个神秘的主义者呢，叫做隔夜金师盖玫瑰书啦，这个意思就是贪婪的人，他们希望就是充分的，他们希望充分的利用那来理解，然后体验这个一切，他们会随着这个时间改变，越来他们就对这个新的
改变啦，或是新的词语啦，或是新的概念啦，就不满。 Mystikus diartikan adalah manusia yang rakus. Mereka ingin memahami dan mengalami segalanya secara utuh serta penuh. Mereka tidak puas dengan rangkaian kata dan konsep yang baru, yang semakin lama menjadi semakin tak berguna. 那他的经验呢，就是他拥有非常多的经验，拥有超越的这个人类的经验，可以就是说可以是一个很聪明的人呐，可是只有这个特定的人，尤其是追随他的人才会知道，才会理解他。 Orang yang mengalami atau memiliki pengalaman yang melampaui pemahaman atau pengalaman yang biasa dialami manusia pada umumnya, sehingga hanya dikenal, diketahui, atau dipahami oleh orang-orang tertentu saja, terutama penganutnya. 这个就是神圣的事物跟直接经验的人，所以也就是启开这个奥秘的人，就是说这个人他就是走左道旁门，他不是走正道的。 Inilah orang yang memiliki pengalaman langsung dengan hal-hal yang sakral, yang berarti orang yang memulai misteri. 那我们现在来聆听一个故事。 Ya, sekarang mari kita dengarkan cerita ini. 有一天呢，就是有一位伟大的国王啊，他就学习了很多佛教的教义。 Pada suatu waktu, hiduplah seorang raja yang agung. Dia telah belajar banyak tentang Buddha. 那有一天呢，他就想要去拜见这个佛陀。那原来呢，这个国王的皇后，她也曾经是佛陀的弟子。她还没有跟国王结婚以前呢，就是跟随在这个佛陀的身边修行了很长的时间。 Suatu ketika, beliau hendak bertemu Sang Buddha. Ternyata istri Sang Raja pernah menjadi murid Buddha. Sudah sekian lama juga sebelum menikah kepada Raja. 刚好呢，佛陀要来这个首都，那皇后呢就说啊，她说佛陀来到这个离王宫很近的首都，她就说陛下就是国王啊，你要不要去拜见这个佛陀呢？ Pada saat itu kebetulan Buddha datang ke ibu kota. Istrinya berkata, "Tidakkah pantas seperti Buddha mengunjungi ibu kota dekat istana raja? Seharusnya." 那这个皇后就问这个国王啊，她说：“国王，你会去迎接佛陀吗？” Sang istri bertanya, apakah raja akan menyambutnya? 那国王呢，他就决定了去迎接这个佛陀，跟佛陀会面。 Ya, untuk itu raja akan menyambutnya dan melihatnya. 那国王就问呢，问这个皇后，那么你也要一起去见佛陀吗？ Apakah kamu juga sekalian ikut melihatnya? Tanya raja kepada istrinya. 那这个国王就想了，他就想了一下，他说：“那我会邀请佛陀来王宫，因为什么？这是我第一次跟佛陀见面，所以我要献上一份礼物。” Raja merenung sejenak. Saya akan mengajaknya ke istana. Untuk pertama kali bertemu, akan saya berikan sebuah hadiah. 那国王就想了一下，我就很高兴的说啊，他说：“哎，我有一颗非常珍贵的钻石啊，我如果能够把这个礼物、这个钻石送给佛陀，就是表达我对佛陀的敬意。” Raja berpikir sejenak dan dengan bangga berkata, "Saya memiliki sebuah berlian dan tidak seorang pun memiliki jenis berlian tersebut. Jika dijadikan hadiah,
pastilah raja sangat menghargai Buddha. 那皇后就笑着就说着啊，她说莲花比一颗钻石好得多哦，所以国王你只需要准备这个池塘里面的莲花就可以了。为什么？因为我非常明白，因为我已经成为这个佛陀的弟子很久了哦，所以我非常的清楚。 Sang istri tiba-tiba tertawa dan berkata, kiranya jauh lebih baik dari sebutir berlian. Raja siapkan saja sekuntum bunga lotus dari kolam. Saya sangat mengerti, dikarenakan saya telah menjadi muridnya sekian lama, sehingga saya tahu persisnya. 对佛陀而言呢，作为礼物，莲花它比钻石更珍贵哦，因为佛陀是一个觉悟的比丘啊，哦，他收到这个钻石，哦，有人供养这个钻石要做什么？哦，那也只是成为一个负担，没有用到。 Ya bagi Sang Buddha sebagai hadiahnya, bunga lotus jauh lebih bagus daripada berlian. Buddha adalah seorang biksu yang tercerahkan. Apa yang dapat dilakukan jika menerima berlian itu sebagai hadiah? Itu akan menjadi beban dan tidak diperlukan. 那国王就回答：“好吧，那反正我就是带两样东西，就是带莲花跟钻石。那我们就看看，哦，最后是否是我对呢？所以国王就笑着说啊， Raja menjawab, baiklah, pokoknya saya akan membawa keduanya, bunga lotus dan berlian. Lalu mari kita lihat nanti apakah saya yang benar. Raja berkata sambil tersenyum. 那隔天呢，这个国王就跟皇后去见佛陀。那佛陀就已经开始在开示了，在讲课了。哇，周围的人呢，绕了好几千万的人在那边等啊等啊等。哦，他的弟子已经等待很久了。 Besoknya, Raja dan istri bertemu Buddha. Buddha memulai pembicaraannya, khotbahnya, dikelilingi ribuan murid-muridnya yang telah menunggu. 那时就是国王就坐着他金色的马车，他就来到这个佛陀的这个僧团里面。哦，那国王呢就从这个马车下来，哦，带他已经准备好的礼物去拜见佛陀。 Saat itu, Raja datang dengan kereta emasnya menuju komune Buddha. Raja melangkah keluar dari kereta emasnya dan menemui Sang Buddha dan membawakan hadiah yang telah disiapkan itu. 哇，那国王呢看到佛陀呢，就是跪拜在佛陀的面前，然后双手呢就供出他这个漂亮的钻石，可是他同时也献上一朵很纯净的莲花。 Raja tertunduk jongkok menghadap Buddha dan memberikan berlian itu bersamaan dengan sekuntum bunga lotus. 那佛陀就说：“放下它。” Buddha berkata, jatuhkan itu. 那国王知道这个钻石是非常珍贵的物品，为什么要放下它呢？ Raja tahu berlian adalah benda yang sangat berharga. Kenapa harus dijatuhkan? 佛陀又在说：“放下吧。” Buddha kemudian berkata lagi, jatuhkan saja. 那国王他就很犹豫啊。那旁边这些弟子都听到啦。那他也没办法，没有其他的选择，他就把这个钻石放下。 Raja agak ragu. Dikelilingi murid-muridnya yang mendengar itu. Tiada pilihan, sang raja pun menjatuhkan berlian itu. 那最后呢，这个国王就放下了钻石，然后他又另一份的礼物就是莲花送给了佛陀。 Akhirnya, sang raja menjatuhkan berlian tersebut. Lalu raja menawarkan hadiah berikutnya, yaitu sekuntum bunga lotus ke Buddha. 那佛陀又说放下吧。
Lagi-lagi Buddha mengatakan, jatuhkan saja. 这个国王心里面就想啊，是我疯了，还是这个人疯了？无论我给他什么，他都要我放下。 Ya, raja lalu berpikir, apakah saya gila atau orang ini yang gila? Apapun yang saya berikan kepadanya, ia menyuruh membuangkan saja. 但是国王他没有其他的选择，他只好把莲花也放下。 Tetapi raja pun tidak ada pilihan dan menjatuhkan bunga lotus itu juga. 然后这个佛陀就是再说放下， Kemudian Buddha berkata lagi, jatuhkan. 国王说：“看啊，我的双手都已经空了，还要放下什么呢？” Raja berkata, lihat, kedua tanganku telah kosong. Apalagi yang dapat saya jatuhkan? 佛陀又再一次的说：“放下吧。” Buddha berkata lagi, jatuhkan. 哇，这个时候，这个国王就生气啊，有生气，他想说：“哦，他的尊严被看扁了啊！”哦，他就对佛陀说啊：“你到底要我放下什么？我再说一遍，看我的双手已经是空的，空的，空的。” Ya, kini raja menjadi kesal. Egonya sebagai seorang raja terangsang. Dia berkata kepada Buddha, apa yang sedang Anda suruh saya untuk menjatuhkan sesuatu lagi? Saya ulangi, lihat di kedua tanganku ini, kosong, kosong, nggak ada apa-apa, udah kosong. 佛陀呢，就笑着说啊，他说：“我的朋友，我不是要你放下这个物品啊，我是要你放下你的个性与自我。你是国王，但在这里，请你放下你王者的身份。” Buddha tersenyum dan berkata, sahabatku, saya tidak menyuruhmu untuk menjatuhkan zat atau benda apapun. Saya hanya menyuruhmu menjatuhkan kepribadianmu, menyuruhmu menjatuhkan egomu. Anda adalah raja. Jatuhkan statusmu sebagai raja di tempat ini. 因为你的地位崇高，这个僧团根本无法跟你平等的讲话，所以在这里你没有侍从，也没有人为你工作，也没有乞丐，所以在这里就是每一个人都是平等的。 Karena statusmu yang begitu tinggi, mustahillah komunitas ini dapat berdiskusi denganmu. Di sini tidak ada pelayanmu. Di sini pula tidak ada yang bekerja untukmu. Serta tidak ada pengemis di sini. Di sini setiap orang adalah sama haknya. 所以成为一个平凡、真实的人，只是存在的一部分，这个才是你的存在，才是真正你。这是作为一个个体。 Jadilah manusia biasa apa adanya. Hanya menjadi bagian dari keberadaan sebenarnya. Itulah keberadaanmu. Itulah kamu sebagai pribadi. 那国王呢？他从来就没有思考过这个问题，所以当下，哇，当下就全部都安静了，就是非常非常的平静。 Raja yang tidak pernah berpikir seperti itu, keheningan luar biasa menyebar di sana untuk sementara waktu. 那国王呢？他就是更深入的在思考，他变得更加的睿智，他沉思了反省，他内心呢涌起一股难以用说没有办法言语难以，就是没有办法表达，他没有办法表达他的感受。 所以他就当场就跪在这个佛陀的脚下。 Ya, tiba-tiba raja berpikir lebih dalam dan bijaksana. Berpikir dalam, direnungi. Dia merasakan sesuatu dan kemudian jatuh di kaki Buddha. 所以佛陀就说啊，这个正是我对你说的，只要放下它。 Sekarang Buddha berkata, itulah
yang telah saya katakan kepadamu, hanya jatuhkan itu. 那这个故事呢，它就是启示我们在我们的生活当中，我们都会存着我们看得到的、看不到的，戴了一副面具。这个面具有的是头衔，有的是名声，有的人是社会上的地位。 Ya, pesan dari cerita ini, di dalam kehidupan kita, keberadaan, terlihat maupun kelihatan semuanya sedang memakai topeng. Topeng sebuah nama, kesohoran, gelar, jabatan, dan kedudukan di mana diperoleh dari masyarakat. 我们呢，戴着面具，虚度了我们的时光。我们已经忘了我们在这个世界上真实的存在。 Kita menghabiskan waktu kita dengan topeng-topeng itu. Kita telah lupa akan keberadaan kita sesungguhnya di bumi ini. 所以人性总是提醒我们一个实体，就是团结，这就是我们。 Sifat manusia selalu mengingatkan kita sebuah entity, sebuah kesatuan, dan itulah diri kita. 所以我们要学习像佛陀一样的伟大，他充满了感情，充满了同情，充满了这个慈悲心。 Jadilah guru agung seperti Buddha. Saat bersamaan, kita level up penuh keharuan, belas kasih, dan compassion. 愿我们能够以慈爱、以慈悯来学习并实践这一切。 Semoga ini kita dapat pelajari dan lakukan dengan metta, cinta kasih, dan karuna. 今天我们的讲题，我的存在就讲解研习到这边。 Ya, jadi topik kita hari ini, I am here. Keberadaanku, 我的存在. 所以要重视我的存在。 Ya, jadi kita harus ingat selalu keberadaan kita. 那我们今天的智慧之言， Ya, jadi untuk kata mutiara hari ini, 石头的存在， ya, 石头的存在, bricks, keberadaan batu. 凡是将路上的石头移开的人，我都会记录为一件善行。 Siapa saja yang mengangkat sebuah batu berada di jalan, aku dicatat untuk suatu kebaikan. 就是在这个车道上有一块石头啊，这个意义就是说，这个车道上有一块石头，它可能会影响开车的人、路人，有可能他会受伤啊，或跌倒啊。 Ya, jadi maknanya ada sebuah batu ada pada jalur lalu lalang, dapat mengganggu orang yang lewat, atau keinjek lah, kesandung, bahkan hampir jatuh. 为什么是我？石头就说啊，怎么没有人把我移开？ Ya, kenapa saya, yaitu batu, tidak ada yang meminggirkannya? 那一个盲人啊，看不见的人经过，他拿着这个拐杖啊，就碰到那个石头，结果他就蹲下来把那个石头移开。 Seorang buta lewat dengan tongkatnya, menyenggol batu tersebut. Lalu si buta jongkok dan mengangkat batu itu dan lalu memindahkannya. 所以每一个人行善都会反映出你高尚的存在价值。 Setiap insan berbuat baik mencerminkan keberadaannya yang bermutu. Ditulis oleh Romo Sun. 那我们进入到这个自学审思， Ya, sekarang kita masuk ke bagian renungan untuk kita introspeksi dan belajar sendiri. 自学审思第一，到目前为止，你的存在在面对问题时有何反应？ Ya, renungan kita yang pertama, bagaimana
keberadaan Anda merespon dalam menghadapi masalah selama ini? 自学省思第二，如果你想念佛堂的家，爱佛的家，你的存在在哪里？为什么你要离开？离开人就是他没有爱与想念佛堂的家，佛堂是我们的家。 Lalu pertanyaan yang kedua, bila mana Anda merindukan, mencintai rumah Buddha? Ada di manakah keberadaan Anda? Perlukah bereaksi kabur aja dulu? Orang yang kabur berarti tidak ada rindu, tidak ada mencintai, tidak memiliki rumah Buddha. Rumah Buddha adalah rumah kita semua. 自学省思第三，为了改善当前的状况，你的承诺和存在是什么？ Lalu renungan kita yang terakhir ya, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana komitmen dan keberadaan Anda untuk bisa memperbaiki keadaan saat ini? 那我们自学省思就研讨到这边，下个活动我们就请行大来帮忙带领我们来祷告。 Ya, sekarang kita akan memasuki ke bagian berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Sinta. Ya, jadi berdoa kita bersama-sama akan langsung dipimpin oleh Ibu Sinta. Dipersilahkan. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa bersama-sama. Buddha, Buddha, terima kasih terima kasih atas setiap percobaan atas setiap percobaan yang Engkau izinkan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. terjadi dalam hidup kami. Mampukan kami Mampukan kami untuk tetap tekun untuk tetap tekun dan bersukacita dan bersukacita di tengah kesukaran. di tengah kesukaran. Keberadaan kami Keberadaan kami semakin serupa semakin serupa dengan Engkau. dengan Engkau. Permuliakan namamu. Permuliakan namamu. Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Bodhisattva Siddhartha Gautama, Bodhisattva Siddhartha Gautama, Nan Upense Setia Monifo. Namo Benshi释迦牟尼佛. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 感谢天恩师的感谢天恩师的阿弥陀佛。阿弥陀佛. Ya, sekarang sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, kita akan membacakan sabda syair kearifan hari ini yang diambil dari Dhammapada 23 ayat yang ke-324. Ya, sebelum itu mari kita bersama-sama mendengarkan versi Mandarinnya yang akan dibacakan oleh Ibu Guru Hong. Dipersilahkan. 今天的智慧诗就是《法句经》第23章324节。那名为大象财户，他发怒时难以制服。他被捕后绝食，因为他想念森林里的其他大象及父母。 Ya, sekarang kita bacakan bersama-sama sabda syair kearifan hari ini dari Dhammapada 23 ayat 324, kisah seorang Brahmana tua. Ya, kita bacakan untuk yang Indonesianya 1, 2, 3. Pada musim kawin, gajah ganas bernama Dana Palaka sukar dikendalikan. Walaupun diikat kuat, ia tidak mau makan karena merindukan gajah-gajah lain di hutan. 那我们不要错过每一周的学习，都让我们能够沐浴在佛陀的智慧当中。下周日见。 Ya, jumpa lagi di minggu depan. Jangan lewatkan episode dan juga pertemuan selanjutnya supaya kita terus diberikan siraman rohani Buddha. 好，那就祝福各位家人，学习愉快，平安健康，
好，以上。 Ya, jadi mendoakan semuanya bisa belajar dengan penuh kebahagiaan dan dalam keadaan yang baik-baik saja dan penuh dengan kesehatan. Ya,